Audio Jungle. Audio Jungle. Nama budaya adik-adik. Halo semuanya. Selamat pagi. Adik-adik masih ingat sama kita nggak? Lupa Ci. Oh iya. Kita perkenalan diri sekali lagi ya. Nama Cici Olive dan Nama Cici Pion. iya. Kali ini kita kembali lagi di channel PMM ITBC. Iya. Oh iya, jadi sebelum kita ke materi, adik-adik jangan lupa Like, comment, dan and subscribe ke YouTube channel kita. Iya. Salah Ci. YouTube channel PMM ITBC. Untuk beberapa menit kemudian, Cipion yang bakal menjelaskan tentang materi dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk Ci Olive sedang berhalangan untuk menemani kita. Untuk adik-adik, mohon maaf ya. Nah, sebelum mulai ke materinya, Cici bakal cerita dan sharing sedikit nih untuk adik-adik yang biasanya datang ke vihara. Yang pertama, yaitu biasanya waktu adik-adik sampai di vihara, apa yang adik-adik lakukan? Yang pertama pastinya absensi. Adik-adik masih ingat kan? Biasanya absensi dilakukan oleh Cipion atau Ci Olive. Biasanya adik-adik dipakaikan badge kan, sesuai kelas dan umur adik-adik. Kemudian yang kedua kita melakukan kebaktian. Nah, biasanya kebaktian itu ada apa aja sih? Adik-adik masih ingat gak? Nah, yang pertama itu ada baca parita, kemudian berdana, dan ada meditasi kan? Kemudian kita biasanya ada istirahat 10 menit untuk ke toilet, yang biasanya kita baris sesuai kelas kita masing-masing. Adik-adik masih ingat kan? Cici masih ingat tuh, adik-adik suka banget lari-lari di depan. Biasanya Cici takut jatuh, terus Cici malah ya adik-adik. Betul kan? Betul Ci. Kemudian setelah break toilet, kita akan masuk sesi materi. Biasanya bukan hanya materi, biasanya ada sharing dhamma, atau ada games, atau biasa nonton bersama. Betul kan? Kemudian setelah sesi materi, biasanya kita ada doa sebelum makan. Hayo, adik-adik masih ingat tidak doa sebelum makan? Cici harap adik-adik masih menerapkannya ya di rumah. Kemudian biasanya sebelum makan siang kita ada cuci tangan. Nah, itu juga penting adik-adik untuk adik-adik lakukan di rumah. Apalagi masa pandemi seperti ini, kita kan semua diharuskan cuci tangan. Nah, adik-adik jangan lupa ya melakukannya. Nah, kemudian kita ada makan siang, biasanya disajikan oleh ii yang ada di vihara. Kemudian yang terakhir, biasanya adik-adik kan disuruh kumpul lagi kan di bakti sala depan untuk dijemput pulang. Nah, sebelum pulang biasanya adik-adik ada ambil tuh buku cap. Nah, semua itu mengingatkan kita lagi kan tentang bagaimana kegiatan offline pas di vihara. Adik-adik udah kangen belum ketemu Cici? Cici sih udah kangen banget ya. Oke, adik-adik tahu gak hari ini kita mau belajar apa? Ayo. Nah, oke. Hari ini kita mau belajar tentang mengatur waktu. Nah, kira-kira adik-adik di rumah udah tahu belum apa itu mengatur waktu? Kalau misalnya adik-adik di rumah yang udah tahu, kita diam-diam dulu ya. Kita bakal belajar bersama lagi agar semua adik-adik, baik yang udah paham maupun yang belum paham, bakal lebih ngerti lagi tentang bagaimana cara mengatur waktu yang baik. Nah, mengatur waktu bukanlah hal yang mudah dilakukan dan bukanlah hal yang sulit juga dilakukan. Bagaimana itu Ci? Nah, Cici bakal jelasin. Maksudnya, adik-adik kalau mempunyai seperti suatu tekad atau niat atau jangan malas, pasti adik-adik bisa melakukannya. Intinya, adik-adik tidak boleh malas melakukannya. Malas itu kata-kata yang paling sakral dan tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dilakukan. Jadi tahu nih, adik-adik di rumah pasti sering malas nih. Tapi, semoga tidak seperti yang apa Cici pikirkan ya. Terus, adik-adik di rumah pasti memikirkan, apa sih mengatur waktu?
apa sih mengatur waktu bagi adik-adik sekian yang di rumah? Nah, Cici bakal jelasin. Mengatur waktu bagi adik-adik di rumah ada banyak hal nih, mulai dari mengatur waktu saat belajar, saat bermain, saat tidur, dan saat sekolah. Bisa juga dan lain-lain. Nah, Cici bakal jelasin. Nah, yang pertama, cara mengatur waktu yang baik saat belajar. Nah, adik-adik kan sering dikasih materi itu sama guru, sering dikasih catatan. Nah, adik-adik biasanya belajar materi tersebut harus 1 minggu sebelum ujian. Adik-adik juga pastikan ada jadwal ujiannya. Nah, adik-adik jangan belajar pas hari H mau ujian atau hari H-1 sebelum ujian. Itu adalah tindakan yang salah, adik-adik. Kenapa begitu? Nah, Cici kasih contoh ya. Kalau misalnya adik-adik belajar H-1 atau hari H ujian, adik-adik pasti cenderung biasanya, males lah belajar, udah capek lah belajar, atau nyontek aja lah nanti. Nah, itu tidak boleh dilakukan adik-adik, karena itu bisa berdampak buruk bagi adik-adik. Kalau misalnya, tidak belajar, bisa mendapatkan nilai merah. Adik-adik mau gak? Atau pas nyontek, ketahuan guru. Nah, gimana itu? Nah, itu adalah contoh yang buruk. Nah, Cici bakal kasih tips bagaimana cara belajar yang baik, yaitu adik-adik harus belajar 1 minggu sebelum ujian, ataupun pas guru memberikan materi, adik-adik sudah bisa itu membuka materi atau belajar materinya. Jadi tidak semuanya terburu-buru gitu. Adik-adik harus menerapkan itu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu bermain. Nah, adik-adik semuanya waktu itu semuanya punya batas. Jadi biasanya kalau bermain itu juga punya batas. Biasanya Cici kasih contoh, biasanya orang tua bakal kasih waktu maksimal 2 jam atau 3 jam untuk anak-anaknya bermain. Nah, untuk adik-adik juga bisa diterapkan ya. Untuk bermain game jangan berlebihan karena tidak baik. Nah, misalnya ada kaitannya juga dengan belajar. Kalau misalnya adik-adik belajar nih, pasti bisa tergoda gitu untuk main game. Nah, itu tidak boleh. Adik-adik harus mencocokkan waktu adik-adik atau mengatur waktu adik-adik. Kalau misalnya bermain ya bermain, belajar ya belajar. Jadi kalau misalnya orang tua kalian udah menetapkan waktu bermain selama 2 jam, bermainlah di 2 jam tersebut. Jangan adik-adik melewatkan waktu tersebut dan semuanya menjadi tidak baik. Nah, itu dia yang bisa Cici sampaikan untuk cara mengatur waktu bermain. Yang ketiga yaitu tidur. Adik-adik pasti bingung bagaimana cara mengatur waktu saat tidur, atau bagaimana caranya. Nah, ini Cici kasih tahu ya, Cici bakal jelaskan. Cara mengatur waktu tidur itu, waktu saatnya tidur, adik-adik semuanya sudah harus bersiap untuk tidur dan mencoba untuk tidur. Contohnya nih, saat malam biasanya adik-adik pasti jam 9 malam atau jam 10 sudah disuruh orang tua untuk tidur. Nah, waktu saat untuk disuruh tidur, adik-adik jangan malah bermain game. Cici banyak nih dengar-dengar dari orang tua, adik-adik nih pasti suka main game pas disuruh tidur. Nah, itu tidak baik ya. Yang pertama, itu tidak baik untuk kesehatan adik-adik. Kenapa begitu? Nah, kalau misalnya adik-adik sering bergadang, itu dapat memicu tubuh adik-adik tidak sehat. Nah, itu tidak bagus ya adik-adik. Yang kedua, misalnya adik-adik kan ada online school nih, di besok paginya adik-adik pasti bakal ngantuk, gak semangat, lesu. Nah, itu semuanya juga dampak buruk dari adik-adik kalau tidur telat. Nah, makanya adik-adik harus pandai-pandai mengatur waktu tidur. Nah, yang keempat itu cara mengatur waktu saat sekolah. Nah, Cici tahu biasanya kan adik-adik pergi ke sekolah itu saat pagi jam 7 atau jam 8. Nah, sekarang kan sedang pandemi gini. Cici tahu kalian pasti semua sedang menjalankan online school learning kan? Jadinya gini, Cici bakal jelasin bagaimana cara mengatur waktu yang baik saat sekolah. Ini ada kaitannya nih dengan waktu tidur yang tadi Cici jelaskan. Jadi, adik-adik harus cukup tidur agar besok paginya
pas online school, adik-adik tidak ngantuk, tidak lesu, adik-adik bisa fokus pada pelajaran yang diterangkan guru. Nah, waktu sekolah itu adik-adik semuanya harus memperhatikan apa yang guru jelaskan. Jangan bermain game atau sambil makan. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi adik-adik harus pandai-pandai ya mengatur waktu sekolah. Itu aja yang bisa Cici jelaskan dari 4 kegiatan tadi. Itu semua adalah cara-cara adik-adik mengatur waktu dengan baik dan benar. Kemudian sebenarnya Cici rasa kegiatan seperti tadi sudah biasa dijalankan oleh adik-adik kan di rumah. Kemudian biasanya juga orang tua adik-adik juga pasti suruh nih adik-adik untuk melakukan semuanya dengan baik dan benar. Cuman kan adik-adik kadang masih tidak ngerti bagaimana cara mengatur waktu yang baik dan benar. Makanya tadi Cici jelaskan, sebenarnya kalau adik-adik mengatur waktu dengan baik dan benar, itu banyak manfaatnya loh. Yang pertama, orang tua pasti akan bangga dengan adik-adik, karena adik-adik bisa mengatur waktu dengan baik dan benar. Kemudian, manfaat lainnya yaitu adik-adik jadi lebih rapi, jadi lebih teratur, adik-adik tidak terburu-buru gitu melakukan hal-hal yang lainnya kalau adik-adik mau melakukan sesuatu hal gitu. Nah, itu dia materi yang bisa Cici sampaikan. Kemudian selanjutnya Cici akan kasih cuplikan video untuk adik-adik tentang bagaimana seorang siswa dan siswi mengatur waktunya. Diperhatikan ya. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah Ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya.
Nah, setelah menonton video tersebut, adik-adik dapat mengetahui bukan? Ina adalah contoh murid yang baik dan Andi adalah contoh murid yang buruk. Ina dapat mengatur waktunya dengan baik dan benar sehingga dia dapat mendapat nilai tertinggi di kelas. Kemudian Andi, lihat, dia tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian karena dia bermain game, nah itu dia contoh mengatur waktu yang tidak baik. Nah, adik-adik, Cici mau kasih tugas pertama nih. Tadi adik-adik kan sudah menonton videonya bukan? Nah, di sana ada terdapat waktu atau jam di belakang Ina atau di belakang Andi. Nah, jika adik-adik memperhatikan, adik-adik pasti tahu itu jam berapa saja. Nah, coba komen ya di kolom komentar jam berapa Ina mengerjakan tugas dan jam berapa Andi mengerjakan tugas. Nah, untuk selanjutnya, Cici bakal kasih tugas kedua, yaitu Cici mau mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas, membuat tabel kegiatan sehari-hari adik di rumah. Nah, bahan-bahan atau alat-alatnya adik-adik butuhkan yang pertama adalah HVS. Kemudian adik-adik bisa mengambil pen atau pensil untuk menulisnya. Kemudian adik-adik bisa gunakan pensil warna untuk menghiasnya. Tabel waktu. Nah, ini dia hasil tabel kegiatan waktu dari Cipion Dan Ciolip. Nah, di sini Cici ada tulis tabel kegiatan sehari-hariku. Adik-adik bisa tambah dengan nama adik-adik di belakang. Kemudian, nih Cici bacakan ya. Dari jam 8 Cici itu sudah bangun dan mempunyai waktu luang selama 1 jam. Kemudian di jam 9 Cici sarapan dan seterusnya di akhir hari jam 22.30 Cici tidur. Kalau punya Cici di jam 7 bangun. Nah, habis bangun Cici bekerja sampai malam jam 23.30 Cici tidur. Oke. Nah, Cici mau adik-adik buat juga seperti ini. Buat jam-jamnya, kegiatan-kegiatannya apa-apa aja. Kemudian adik-adik boleh hias sesuka hati adik-adik. Bisa ditambahkan bunga atau love seperti Cici ini. Kreasikan secantik-cantiknya. Nanti yang paling cantik Ada hadiahnya. ada hadiahnya. Ayo buat 3 orang yang paling cantik Cici lihat. Kemudian jangan lupa juga ya untuk foto tabel kegiatan adik-adik seperti ini dengan muka adik-adik dan kirim ke grup SMB ITBC. Iya. Oke. Yang pembelajaran video melalui YouTube kita hari ini, jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan tugas yang tadi Cici berikan. Kemudian Dan jangan lupa untuk mengatur waktu tadi diterapkan di kehidupan sehari-hari adik-adik ya. ya, sekian dari Cipion. Dan Ciolip. Kami pamit undur diri dan kita bakal ketemu di next materi selanjutnya. Bye bye. Namo Buddhaya.